Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene dari kelas A2 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2114201053. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi Escape MKes. Pada saat ini saya akan mempresentasikan kajian literasi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh, salah satunya adalah meningkat. Struktur jantung. Ukuran jantung sekitar sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat berada pada rentang 7-15 ons atau 200 sampai 425 gram. Dalam setiap harinya jantung mampu memompa darah sampai 100.000 kali lipat dan dapat memompa darah sampai 7.571 liter. Posisi jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum. Di antara kostai kedua dan keenam, pada jantung sebelah kanan menerima darah yang tidak teroksigenasi dari vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian mengalirkannya ke pulmonal untuk proses oksigenasi. Sedangkan bagian kiri jantung menerima dari teroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Perikardium. Perikardium adalah lapisan pembungkus jantung yang tersusun oleh membran, fibrosa, dan permukaan pembuluh darah besarnya. Perikardium tersusun oleh dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa yang merupakan bagian luar yang keras serta perikardium serosa yang merupakan lapisan bagian dalam. Perikardium serosa juga mempunyai dua lapisan, yaitu perikardium pariental dan perikardium visceral. Perikardium pariental merupakan permukaan bagian dalam perikardium fibrosa, sedangkan perikardium visceral melekat pada permukaan jantung. Dinding dan ruangan jantung tersusun oleh 3 lapis, yang bagian luar disebut epikardium, lapisan bagian tengah disebut miokardium, serta lapisan bagian luar yang disebut endokardium. Epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Miokardium merupakan lapisan yang terdiri dari otot jantung. Endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subendotelial yang menutup katup jantung. Sedangkan ruangan jantung terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Masing-masing mempunyai satu atrium dan satu ventrikel, sehingga di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Antara atrium dan ventrikel terdapat lubang atrioventrikular, dan pada setiap lubang tersebut terdapat katup. Atrium merupakan rongga penerima yang akan memompa darah ke dalam partikel. Atrium kanan mendapatkan darah yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kiri mendapatkan darah dari vena pulmonalis. Ventrikel merupakan rongga penerima darah dari atrium melalui sebuah katup.
Ventrikel kanan akan mendapatkan darah dari atrium kanan untuk selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan ventrikel kiri mendapatkan darah dari atrium kiri untuk selanjutnya akan dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Otot jantung atau miokardium pada bagian ventrikel lebih tebal dibandingkan bagian atrium dan otot ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan dengan otot ventrikel kanan. Hal ini karena otot ventrikel kiri mempunyai tugas untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada otot bagian lainnya. Ventrikel kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di antara atrium dengan ventrikel terdapat katup yang memisahkannya. Katup ini disebut dengan katup atrioventrikular yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar berjalan searah dari atrium ke ventrikel dan menghindarkan darah dari balik dari ventrikel ke atrium. Katup atrioventricularis ini dibagi menjadi dua, yaitu katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis atau katup mitral. Katup tricuspidalis merupakan katup yang mempunyai 3 daun yang memisahkan atrium kanan dan dengan ventrikel kanan. Sedangkan katup bicuspidalis atau katup mitral merupakan katup dengan 2 daun yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Selain katup atrioventricularis, terdapat katup semilunaris yang terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal berfungsi mencegah aliran darah dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan, sedangkan katup aorta berfungsi mencegah aliran balik dari aorta ke ventrikel kiri. Di dalam dinding ventrikel terdapat juga berkas-berkas otot yang tebal dinamakan dengan otot-otot papilaris. Di bawah dari otot papilaris terdapat benang-benang tendon tipis yang disebut dengan chorda tendinea yang berfungsi untuk menghindarkan kelopak katup terdorong masuk ke dalam atrium saat ventrikel berkontraksi. Terdapat juga pembuluh darah yang bersambung langsung dengan jantung. Di sebelah jantung terdapat vena cava superior dan vena cava inferior yang akan mengalirkan darah masuk ke dalam atrium kanan. Selanjutnya terdapat juga arteri pulmonalis. Arteri ini berfungsi untuk mencegah darah keluar dari ventrikel kanan untuk masuk ke dalam paru-paru, sedangkan yang membawa aliran dari paru-paru untuk masuk ke jantung, yaitu ke dalam atrium kiri, disebut dengan vena pulmonalis. Pembuluh darah berikutnya yaitu aorta yang berfungsi membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Bunyi jantung. Dalam jantung terdengar 2 macam bunyi atau suara. Bunyi ini berasal dari katup-katup yang menutup secara pasif. Bunyi pertama disebabkan oleh menutupnya katup atrioventrikular dengan kontraksi ventrikel, sedangkan bunyi kedua merupakan bunyi akibat menutupnya katup seminularis sesudah kontraksi ventrikel. Pembuluh darah dan inervasi jantung. Dalam menjalankan fungsinya, otot jantung membutuhkan aliran darah yang menyuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi, serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kehidupan otot jantung. Pembuluh darah yang berperan dalam jantung adalah arteri koronaria dan vena koronaria. Aliran darah dari dan ke otot miokardium sebagian besar berasal dari arteri dan vena ini. Pembuluh darah ini dipengaruhi oleh kerja saraf simpatis dan saraf parasimpatif. Arteri koronaria merupakan cabang pertama dari aorta yang mengalirkan darah ke epikardium dan miokardium. Selain itu, arteri ini menyuplai darah ke atrium dan ke ventrikel. Cabang arteri koronaria ini adalah arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Cabang arteri koronaria ini adalah yang pertama-tama meninggalkan aorta dan kemudian cabang-cabang lagi menjadi arteri yang lebih kecil. Arteri-arteri kecil ini mengitari jantung dan menghantarkan darah ke semua organ. Selanjutnya, darah yang kembali dari jantung terkumpul dalam sinus koronaria dan akan masuk ke dalam atrium kanan.
Arteri koronaria dextra menyuplai darah ke dalam atrium kanan, sebagian besar ventrikel kanan, sebagian ventrikel kiri, sebagian septur intraventrikuler, sinoatrial nodes, dan arteri ventricula nodes, sedangkan arteri koronaria sinistra menyuplai darah ke atrium, sebagian besar ventrikel kiri menyuplai ventrikel kanan. Halo teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya kuliah. Tentunya sudah terakreditasi dengan baik, yaitu akreditas B, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas dengan 7 program studi, 1 profesi nurse. Untuk itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah tidak perlu diragukan lagi. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.